Tapi Allah tuh ngasih di waktu yang tepat loh waktu itu. Aku dikasih masalah sebesar itu di saat aku lagi akan diberikan tanggung jawab besar untuk punya anak. Pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi dalam hidup? Apa ya? Pilihan tersulit. Sebenarnya mungkin bukan pilihan ya. Bukan, alhamdulillah selama ini ketika aku dikasih pilihan, aku ngerasa pertolongan Allah tuh cepet datangnya gitu, menguatkan hati. Karena kan ada cara-cara lain ya selain sholat, kayak sholat istikharah, kita minta untuk dikasih petunjuk mana keputusan yang insya Allah baik untuk kita. Tapi mungkin lebih kayak ke aku banyak struggling untuk istiqomah. Itu berat banget buat aku untuk kita tetap menjadi bisa tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa gitu, punya keimanan itu kan up and down ya. Dan itu aku benar-benar struggling banget. Dan balik lagi pentingnya kita punya lingkungan yang selalu support system kita tuh harus tepat untuk hal ini, karena ini core sih menurut aku. Core shield untuk kehidupan kita gitu loh, benteng diri kita sendiri. Ya itu adanya di dalam sini. Soalnya kalau dari sininya baik, keluarnya semuanya baik gitu kan. Kalau dari sininya udah buruk, setengah-setengah, keluarnya juga setengah-setengah dan buruk. Nah itu aku lagi struggling di situ. Maksudnya aku lagi berjuang banget supaya aku bisa tetap belajar dan lebih baik lagi. Minimal istiqomah. Berarti biasanya siapa yang menjadi guru spiritual kamu gitu belajarnya? Banyak teman-teman sih, maksudnya teman-teman kayak adikku gitu. Kalau guru kan ya banyak banget ya, di YouTube pun kita bisa nonton. Ada Ustadz A B C D gitu yang masya Allah banget, ulama-ulama kita juga. Dan kadang nggak harus nonton yang kajian gitu. Aku juga kalau misalnya ada seperti kamu banyak memberikan pandangan-pandangan positif yang itu bermanfaat, ya itu aku ambil gitu. Terus teman-teman tuh kayak ya Bella, itu beliau masya Allah banget. Mbak Dewi Sandra itu masya Allah banyak lah teman-teman yang luar biasa banget ya. Mereka tuh apa ya, karena kadang-kadang kita tuh terlalu mikirin teori. Oh ya, aku harus ngerubah diri aku pakai cara aku sendiri. Ternyata doa teman-teman yang soleha itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Bisa jadi perubahan yang aku rasain nih akhir-akhir ini kayak waktu itu deh gitu. Misalnya kayak aku pernah takut meninggal gitu, aku pengen berubah lebih baik lagi. Itu bisa jadi salah satunya dari doa sahabat-sahabat kita, dan pasti orang tua kita kan bisa aja kan. Betul. Ibu aku doa supaya aku bisa lebih baik misalnya, atau enggak sahabat-sahabat aku, mudah-mudahan Kia mau datang atau adik aku deh gitu, mudah-mudahan Kia mau datang ke kajian ngedoain aku. Bisa jadi doanya diijabah. Jadi kita nggak pernah tahu takdir yang diberikan untuk kita yang baik itu tuh datangnya dari doa siapa. Nah makanya pentingnya kita selalu punya circle yang baik yang bisa ngedoain kita untuk kebaikan kita juga. Amin, amin. Dan pastinya apa yang kamu bagikan hari ini juga sungguh-sungguh saya percaya banget sih. Apapun kepercayaan masing-masing gitu ya, semua yang sedang menonton, tapi saya selalu percaya bahwa setiap orang tuh pasti punya pembelajaran, dan yang paling penting adalah buahnya gitu. Jadi kan apa yang kamu yakini, apa yang kamu hidupi, dan sekarang buah-buahnya ini kan sungguh-sungguh sangat terlihat. Saya aja belajar banyak banget gitu dari apa yang kamu sharingkan. Karena yang kamu sharingkan itu kan bukan hanya ilmu, tapi benar-benar ilmu yang kamu praktekkan dalam permasalahan real things yang memang happening gitu. Dan kita semua sama-sama masih berproses. Dan justru itulah makanya kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Karena kan kadang-kadang kalau kita sendiri ya kita suka lupa kan. Ya tapi ketika kita diingatkan ya kita akan sangat-sangat mensyukuri bahwa wow, kita bisa berada di tempat ini, di titik ini loh. Itu pasti karena campur tangan Tuhan dan doa-doa orang yang peduli sama kita juga. Ya. Terakhir, pelajaran terpenting yang hidup sudah berikan ke kamu sampai hari ini. Pelajaran penting itu tadi sih, kalau aku belajar dari masalah.
Aku nggak berani bilang sih kalau masalah itu jadi anugerah. Diuji sama omonganku. Naudzubillah dalik ya Allah, semoga Allah jaga ya. Cuman ketika aku di fase yang ini ya, di fase yang memang masalahnya ini udah selesai. Mungkin ini nggak gampang untuk orang merasakan manfaatnya atau faedahnya gitu loh dari ada masalah ini. Pada saat orangnya lagi kena masalah, pasti kan kita juga nggak akan bisa se-clear itu ya. Betul. Kita bukan orang yang wise banget gitu. Oke, aku lagi dapat masalah, berarti aku harus segera mikir nih ini ibrohnya apa ya, kan nggak mungkin kayak gitu ya pada saat dikasih masalah. Tapi setelah masalahnya selesai, disitulah aku merasakan ternyata Allah itu sedang memberikan pelajaran kehidupan yang mahal banget untuk aku. Yang mungkin kalau misalnya Allah kan paling tahu nih kemampuan kita sampai mana, karena itu janji Allah, kita nggak akan diuji kita nggak akan diuji melebihi kemampuan kita. Nah pada saat itu mungkin kalau Allah ngasih ujiannya nih segini belajar, nanti kendor lagi, segini belajar, nanti kendor lagi, itu prosesnya tuh lama gitu loh. Aku bisa di titik ini ya, walaupun ininya pun aku ngerasa masih banyak kurang. Tapi Allah tuh ngasih di waktu yang tepat loh waktu itu. Aku dikasih masalah sebesar itu di saat aku lagi akan diberikan tanggung jawab besar untuk punya anak. Dan aku ngerasa itulah kuliah termahal aku dalam kehidupan aku. Jadi setelah aku dapat kuliah yang mahal itu, ini waktunya aku praktekin ke anak aku apa yang aku pelajarin kemarin. Gimana aku meng-create mentalitas yang baik untuk anak aku, untuk menghadapi kehidupan ini. Terus karena orang-orang, aku ngeliat tuh orang-orang besar tuh bermain di level itu ya, gitu. Mereka tuh orang semakin tinggi itu semakin banyak ujiannya. Dan aku ngeliat orang-orang yang kita baca misalnya biografi siapa gitu, pasti punya pengalaman dari dalam hidupnya yang besar banget. Gak ada orang yang gak punya histori besar dalam hidupnya itu yang jadi orang, yang gak jadi orang. Pasti orang-orang yang punya histori besar itu yang jadi seseorang gitu ya. Makanya kita sosok ini yang dulunya punya pengalaman ini dia pernah melewati ujian besar dalam hidupnya. Ini dia. Oke, berarti memang inilah cara Allah untuk mendidik orang untuk menjadi orang. Dan ini yang aku mau tanamin ke anak aku gitu. Gimana untuk melihat kehidupan, apa tujuan kehidupan ini gitu. Terus apa bekal kehidupan untuk anak aku kelak. Dan alhamdulillahnya tepat di hari aku masalah itu selesai, disitulah aku berpikir ini adalah bekal untuk anak aku nanti. Masya Allah, skenario yang indah dari Allah. Sangat indah. Dan waktunya luar biasa ya. Kalau Tuhan sedang merencanakan sesuatu tuh benar-benar ya kayak desain itu indah banget gitu. Bahkan every single detailnya tuh benar-benar dipikirkan dan direncanakan gitu. Dari situ kita tahu ya ini ya cuma kebesaran Dia aja yang bisa membuat ini terjadi dalam hidup kita.